Selamat datang dalam pertemuan ketujuh. Hari ini kita akan membahas mengenai diferensiasi. Diferensiasi masih sangat terkait dengan positioning, jadi ada beberapa hal mengenai positioning yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu definisi positioning, lalu kita juga mempelajari apa yang harus dipertimbangkan saat kita memilih strategi positioning dan apa saja strategi positioning yang bisa dipilih oleh perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan menyusun suatu positioning statement. Positioning statement sendiri adalah suatu uh, statement atau pernyataan yang merangkum positioning perusahaan atau positioning suatu brand. Nah, apa saja yang perlu ada dalam positioning statement? Komponennya apa saja? Yaitu pertama harus jelas siapa target pasarnya dan juga dinyatakan brandnya apa dan point of reference-nya apa, point of difference-nya serta competitive edge-nya. Target pasar kita tentu sudah tahu bahwa adalah pasar sasaran yang kita pilih untuk produk yang akan kita pasarkan. Sedangkan brand sendiri adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan, serta kalau point of reference adalah kira-kira produk ini didefinisikan apa oleh konsumen dan apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen saat memilih produk tersebut, jenis produk tersebut. Sedangkan point of difference adalah atribut-atribut yang membedakan produk kita dengan produk-produk pesaing kita. Sedangkan competitive edge adalah daya saing dari produk yang kita miliki, dari brand yang kita miliki, ataupun juga perusahaan yang kita daya saing perusahaan yang kita miliki hingga dia dapat unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan mulai dengan contohnya. Baik, kita lihat di sini contoh positioning statement. Nah, tapi perlu disampaikan ini adalah sebuah ilustrasi. Kita lihat di sini contoh positioning statement untuk tabungan mandiri, tabungan bisnis. Kita lihat di sini apa jelas siapa target pasarnya adalah pelaku bisnis, brandnya adalah mandiri tabungan bisnis, frame of reference-nya didefinisikan ada dari produknya adalah produk tabungan, sedangkan point of difference adalah dia memiliki keterangan transaksi yang lebih jelas dan lengkap, serta competitive edge-nya yaitu tersedia dalam rupiah dan dolar, serta dilengkapi kartu mandiri debit dan juga e-banking mandiri. Kita lihat di sini positioning statement-nya adalah untuk pelaku bisnis, mandiri tabungan bisnis merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap layanan perbankan yang memberikan keterangan transaksi yang lebih jelas dan lengkap dengan keunggulan seperti mata uang dalam rupiah atau dolar, serta dilengkapi kartu mandiri debit dan e-banking mandiri. Jadi kita lihat di sini bahwa positioning statement yang dibuat merangkum semua apa itu target pasarnya, apa itu mereknya, apa frame of reference-nya, point of difference-nya, serta competitive edge-nya dalam satu pernyataan. Oleh karena itu, untuk tabungan bisnis dari yang dimiliki oleh Mandiri ini, maka dapat dibuat kembali slogannya yaitu transaksi bisnis Anda lebih jelas dan lengkap. Ini ditekankan lagi mengenai point of difference. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai diferensiasi. Tentu saja kita coba untuk membangun point of difference antara produk kita, brand kita maupun perusahaan kita dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaing kita maupun produk pesaing kita maupun juga merek pesaing kita. Baik, apa itu definisi dari diferensiasi? Diferensiasi sendiri adalah mengintegrasikan
konten, konteks, dan juga infrastruktur. Dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan, tentu saja apa yang ditawarkan oleh pelanggan adalah nilai yang disampaikan melalui produk maupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Baik, kita akan mempelajari komponen-komponen dari diferensiasi, yaitu konten, konteks, dan infrastruktur. Eh, apa itu konten? Konten tentu saja apa yang ditawarkan kepada pelanggan, di mana penawaran utamanya itu adalah produk dan perusahaan itu sendiri. Kira-kira apa yang ditawarkan kepada pelanggan, benefit apa yang akan diperoleh oleh pelanggan ketika membeli produk ataupun memanfaatkan produk-produk dari perusahaan kita. Sedangkan konteks sendiri adalah cara menawarkan kepada pelanggan, di mana di sini penekanannya adalah bagaimana kita memberikan penawaran produk tersebut kepada pelanggan. Jadi ketika konteks membicarakan apa yang kita tawarkan, konteks kita membicarakan mengenai bagaimana kita menawarkannya. Sedangkan infrastruktur adalah faktor enabler untuk merealisasikan diferensiasi melalui konten dan konteks. Tentu saja, konten dan konteks tidak dapat disampaikan kepada pelanggan apabila kita tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan. Karena itu ini disebut sebagai faktor enabler atau faktor yang dapat membuat konten dan konteks tersebut dapat terwujud. Nah, kira-kira apa itu infrastrukturnya? Tentu saja kita dapat membedakan diri dari pesaing melalui teknologi, kapabilitas SDM, dan juga fasilitas yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai competitive advantage yang dapat membangun suatu nilai yang superior, unggul, dibandingkan para pesaing-pesaing kita. Di sini kita akan membahas 5 jenis diferensiasi dari produk, service, channel, people, dan image. Baik, kita akan bahas satu persatu dan contohnya juga. Jadi, produk differentiation itu adalah diferensiasi yang kita peroleh melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh produk kita. Jadi kita menawarkan suatu fitur-fitur yang membedakan kita dengan pesaing-pesaing kita. Saya ambil contoh saat Apple mengeluarkan iPhone 12. Di sini kita lihat bahwa ada suatu fitur baru yang menarik dan juga dicoba untuk ditonjolkan oleh Apple, yaitu fitur magnet di belakang dari handphonenya, di mana dia sebenarnya berfungsi sebagai fungsi charging, tetapi juga dia bisa diintegrasikan dengan berbagai jenis aksesoris lain yang saat ini belum bisa ditawarkan oleh produk yang lain. Sedangkan saya akan beri contoh untuk service differentiation, tapi sebelumnya saya akan jelaskan kira-kira apa itu service differentiation. Service differentiation itu adalah diferensiasi yang kita peroleh melalui service yang kita berikan atau pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Kita ambil contoh di sini adalah Apple Care, di mana Apple berbeda dengan produk-produk yang lain, dia coba untuk memberikan suatu layanan kepada konsumen. Di sini mereka sebut sebagai Apple Care, yang konsumen dari berbagai jenis produk Apple cukup datang ke satu jenis layanan konsumen ini. Jadi apapun produk Anda bisa menghubungi Apple Care ini. Apakah Anda menggunakan laptop merek Apple, handphone merek Apple, maupun tablet merek Apple, ataupun produk-produk yang lain, Anda cukup datang ke satu jenis layanan di sini. Di sini mereka mengutamakan suatu layanan terpadu di mana konsumen tidak perlu mendatangi ataupun menghubungi customer care yang berbeda-beda untuk produk yang berbeda-beda.
Disinilah yang coba ditawarkan oleh Apple dalam service differentiation. Selanjutnya adalah channel differentiation. Tentu saja ini adalah keunggulan yang coba diberikan melalui point of sales. Jadi titik-titik penjualan dari produk kita. Di sini saya contohkan Baskin Robbins, di mana produknya adalah ice cream dan pada umumnya kita membeli ice cream di supermarket ataupun di Alfamart, namun Baskin Robbins coba mendirikan outlet-outlet di mall-mall yang memungkinkan Anda untuk mengcustomize es krim yang Anda ingin beli. Baik dari sisi ukuran maupun juga topping yang diberikan ataupun hal-hal yang lain yang bisa ditawarkan, sehingga ada suatu jenis produk yang lebih variatif untuk si konsumennya, karena ada channel-channel tersendiri untuk menjual produk itu. Nah, ini salah satu contohnya, dan juga di sini ada kesan eksklusif dari produk Baskin Robbins. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bahwa setiap perusahaan pada umumnya menggunakan berbagai jenis diferensiasi. Mereka tidak menggunakan satu jenis diferensiasi. Bisa mereka menggunakan kelima-limanya ataupun juga beberapa dari jenis diferensiasi ini untuk produknya, mereknya, ataupun perusahaannya. Baik, saya akan lanjutkan people differentiation, di mana people differentiation adalah suatu jenis diferensiasi yang dihasilkan karena keunggulan dari kapabilitas SDM yang dimiliki. Saya contohkan di sini adalah Garuda Indonesia, di mana dia 3 tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2016 itu memperoleh World Best Cabin Crew, di mana di sini pramugari Garuda Indonesia terkenal dengan keramahannya dan juga kecekatannya dalam melayani konsumen, baik itu di kelas bisnis maupun di kelas ekonomi. Nah, ini yang coba ditonjolkan oleh Garuda, selain juga diferensiasi yang lain, tentu saja Anda bisa analisis sendiri. Untuk selanjutnya adalah, maaf di sini tertutup, adalah produk Mercedes-Benz, di mana Mercedes-Benz di sini coba melakukan diferensiasi terhadap brandnya dengan image-nya, di mana image Mercedes-Benz terkenal dengan luxury cars, di mana setiap kali Mercedes-Benz menghasilkan suatu produk, yaitu produk-produk yang memiliki sentuhan kemewahan. Tentu saja ini coba ditekankan oleh Mercedes-Benz, terutama di Indonesia, sehingga Mercedes-Benz memiliki diferensiasi dibandingkan produk-produk yang lain, seperti misalkan Toyota, Daihatsu, dan juga produsen-produsen otomotif lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada berbagai jenis diferensiasi dari produk sampai dengan image dan contoh-contohnya. Anda bisa gali lebih lanjut dan coba Anda pelajari lebih lanjut merek-merek yang lain, produk-produk yang lain maupun juga perusahaan-perusahaan lain, kira-kira apa diferensiasi yang mereka ambil. Mereka tentu saja bisa memilih atau menggunakan diferensiasi lebih dari satu. Jadi tidak fokus hanya dengan satu jenis diferensiasi. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, saat kita memilih suatu diferensiasi, tentu saja ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar diferensiasi tersebut merupakan diferensiasi yang baik. Baik, kita lihat di sini ada 7 kriteria, di mana yang pertama adalah important atau penting. Di sini diferensiasi yang kita gunakan itu harus memberikan suatu manfaat yang dirasa itu memang bernilai bagi konsumen sasarannya.
Jadi diferensiasi yang kita unggulkan tersebut haruslah memang bagi konsumen itu bermanfaat. Yang kedua adalah distinctive. Di mana di sini kita lihat di penjelasannya, competitor do not offer the difference or the company can offer it in more distinctive way. Di mana di sini distinctive ini dia tentu saja suatu diferensiasi harus memiliki sifat membedakan. Itulah distinctive. Di mana si perusahaan kita menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Atau bila pesaing memberikan hal yang sama, kita bisa memberikan diferensiasi tersebut, penawaran tersebut lebih baik dibandingkan kompetitor kita atau pesaing kita. Baik, yang ketiga adalah superior. The difference is superior to other ways that customer might obtain the same benefit. Di mana di sini yang dimaksud dengan superior itu adalah unggul, yaitu di mana diferensiasi yang kita berikan itu memberikan manfaat yang lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lain yang menawarkan manfaat yang sama. Selanjutnya adalah communicable, di mana diferensiasi tentu saja harus bisa dikomunikasikan dan si konsumen itu bisa menyadari bahwa diferensiasi perusahaan itu apa. Jadi konsumen tentu saja mudah menangkap kira-kira apa diferensiasi yang coba diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah preemptive, di mana preemptive ini adalah kompetitor itu tidak dengan mudah meniru diferensiasi yang kita lakukan. Sehingga diferensiasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga itu dapat menguntungkan perusahaan. Tentu saja kita tidak bisa mengharapkan kompetitor tidak meniru hal yang sama. Tentu saja kompetitor akan berupaya untuk memberikan hal yang sama supaya posisi produk kita tidak selalu unggul. Sedangkan yang selanjutnya adalah affordable, di mana affordable itu pembeli dapat diferensiasi yang coba ditawarkan oleh perusahaan itu cukup terjangkau untuk pembeli membelinya. Jadi diferensi yang ditawarkan tentu saja jangan sampai terlalu mahal sehingga produk kita menjadi terlalu tinggi harganya sehingga konsumen tidak dapat membelinya. Yang selanjutnya adalah profitable. The company can introduce the difference profitably. Jadi tentu saja diferensiasi yang kita berikan memberikan keuntungan yang cukup untuk perusahaan sehingga diferensiasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk keuntungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas value proposition, di mana ini sangat terkait dengan diferensiasi dan juga positioning. Value proposition sendiri adalah suatu kombinasi dari manfaat yang coba si merek tersebut ditempatkan. Gitu. Dan di sini kita lihat ada dimensi harga dan ada dimensi manfaat. Harga ada 3 tingkatan, di mana ada yang lebih rendah, sama, ataupun lebih. Sedangkan benefit atau manfaat itu ada yang sama, lebih besar, dan juga lebih kecil benefitnya. Kita lihat ada area yang merah, di mana area merah itu adalah area-area yang dihindari oleh perusahaan sebaiknya. Kita lihat apa itu area merah, di mana perusahaan-perusahaan memberikan manfaat yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Coba kita oke. Di mana perusahaan memberikan
manfaat yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Tentu saja kita sebagai konsumen akan menghindari hal tersebut. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan memberikan harga yang lebih tinggi tetapi dengan manfaat yang lebih kecil. Tentu saja Anda sebagai konsumen akan menghindari juga hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kita memberikan harga yang sama dengan manfaat yang lebih sedikit. Nah, ini adalah area-area yang merah yang sebaiknya dihindari oleh perusahaan. Sedangkan area kuning itu adalah di mana kita posisinya sama dengan konsumen. Jadi kita memberikan harga yang sama dengan benefit yang sama juga. Nah, ini yang kita coba bangun, ini adalah area-area yang hijau. Kita lihat di sini area-area tersebut apa, di mana yang pertama adalah, saya hapus dulu. Yang pertama adalah more for more, di mana kita memberikan manfaat yang lebih tinggi dan juga mengenakan harga juga yang lebih tinggi pula. Nah, ini adalah posisi yang pertama. Yang kedua adalah more for the same, yaitu kita memberikan harga yang sama dengan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan pesaing kita. Yang selanjutnya adalah more for less, di mana kita memberikan manfaat yang lebih banyak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Tentu saja ini adalah posisi yang diharapkan oleh semua konsumen. Dan selanjutnya adalah the same for less, yaitu Anda memberikan manfaat yang sama dibandingkan pesaing Anda, tetapi dengan harga yang lebih rendah. How ini yang terakhir, posisi yang terakhir adalah less for much less, di mana Anda memberikan manfaat yang lebih rendah dibandingkan pesaing Anda, tetapi Anda memberikan juga harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing Anda. Jadi Anda coba untuk memberikan manfaat yang lebih rendah dibandingkan pesaing, tetapi memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan pesaing Anda. Nah, ini adalah posisi-posisi yang bisa dipilih oleh perusahaan Anda. Sebaiknya Anda menghindari posisi yang merah dan sebaiknya juga Anda jangan sampai terjebak di posisi yang kuning. Dan bila memungkinkan Anda coba untuk menempatkan brand Anda di posisi-posisi yang hijau. Baik, sekian untuk penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar dan juga bila ada pertanyaan silakan disampaikan di forum diskusi. Terima kasih.